Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada sore hari ini kita bertemu kembali di media ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akan melanjutkan tentang pembacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya ingin sampaikan untuk kedua kalinya bertalian dengan keutamaan bulan Ramadan. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan hadis yang pertama, yaitu bahwa orang yang saum akan masuk ke dalam surga dengan pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Kemudian yang kedua adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa saum Ramadan itu adalah teristimewa jika dibanding dengan amal soleh yang lain, bahwa saum itu adalah bisa berkemungkinan seseorang memperoleh pahala kebaikan dari Allah lebih dari 700 kali lipat. Dan hadis yang ketiga adalah menjelaskan tentang syafaat. Jelasnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam atau Abdullah bin Amr bin Al-As, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama ahli hadis, antara lain adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, Al-Imam Al-Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak, termasuk Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Dan yang saya sampaikan ini adalah lafadz atau riwayat Al-Imam Ahmad, dan status hadis ini telah diperiksa dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bunyinya adalah, kata beliau, Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Artinya adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saum dan Al-Qur'an keduanya pada hari kiamat akan memberi syafaat. As-saum yang sekarang kita tentu tidak bisa masuk di akal bahwa as-saum akan bisa berbicara, tetapi dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat saum ini akan berbicara. Apa yang akan dibicarakan? Antara lain adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saum akan berbicara, ya Allah, dulu pada saat di dunia, aku telah melarang orang ini untuk makan. Aku telah kendalikan orang ini syahwatnya. Maka berikan padaku agar aku bisa memberinya syafaat. Yang kedua adalah tentang Al-Quran. Sama dengan as-saum, mengatakan, ya Allah, dulu waktu di dunia aku telah menghalangi dia untuk tidur lelap di malam hari. Karena itu ya Allah, berikan padaku agar aku bisa memberi orang ini syafaat. Ikhwatul iman,
rahimani Allah wa iyyakum, subhanallah. Bagaimana kita tidak tertarik, bagaimana kita tidak termotivasi, bagaimana kita tidak mempunyai suatu gairah untuk saum. Betapapun kita haus dan lapar, kita tetap bersemangat. Karena apa? Karena Allah akan ganti. Seandainya kita mempunyai kekurangan saat kita hidup di alam semesta, di dunia ini, maka Al-Quran dan As-Saum akan memberinya kepada kita syafaat yang merupakan penggenap, yang menjadikan kita bisa naik kelas, yang menjadikan kita patut dan layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kita tidak menjadi orang yang kemudian berhak untuk masuk ke dalam azabun nar. Dan ini adalah tentu suatu keutamaan yang besar. Saya cukupkan sampai di situ dan saya ingin sampaikan hadis berikutnya. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab namanya Fadlu As-Saum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun." Saum itu adalah merupakan perisai. Ikhwatul iman, bisa kita bayangkan, perisai itu artinya adalah penghalang. Penghalang dari dia untuk terkena ancaman dan bahaya dari luar. Atau menjadi pelindung pada saat dia maju ke depan untuk melakukan sesuatu sehingga dia tidak terhambat oleh rintangan yang ada di hadapannya. Artinya apa? Adalah bagi orang yang saum, ini adalah merupakan keutamaan yang besar. Karena dengan saum, secara fisik bisa terlindung, dan secara batin pun kita terlindung. Secara fisik nanti kita akan bahas tentang sehat. Bahwa saum itu adalah menyehatkan fisik di sini. Bahkan saum itu adalah merupakan obat. Tetapi di sisi yang lain, bukan sekedar obat fisik, tetapi saum itu adalah merupakan obat batin. Sehingga kita semakin terlatih untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akhirnya adalah menjadi orang yang selalu jiwanya sehat karena dia adalah berpasrah kepada Allah dan seterusnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka karena saum adalah menjadi perisai untuk kalian, wahai umat Islam, fala yarfus wala yajhal, maka jangan kalian rusak saum kalian dengan perbuatan dosa. Jangan kalian berbuat sesuatu yang membuat kalian seperti orang bodoh, sehingga kalian berbuat sesuatu yang sia-sia, lalu akhirnya saum kalian tidak lebih daripada hanya lapar dan haus. Kata beliau, wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang yang mungkin membuat kita menjadi emosi, membuat kita bangkit marahnya, membuat kita adalah tidak sabar, bahkan bisa jadi mengancam akan keselamatan dan nyawa kita, kita katakan pada orang itu, ya fulan, ketahui oleh kamu bahwa saya saat ini sedang berada dalam keadaan saum. Untuk memberi aba-aba bahwa kita tidak mau marah, kita bisa mengendalikan diri, bahwa tidak ingin melakukan sesuatu yang menyebabkan saum kita menjadi berkurang, apalagi sia-sia. Dengan apa? Dengan emosinya, dengan amarahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang saum pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dinilai lebih harum daripada harumnya parfum misik sekalipun. Kata Rasul dilanjut, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hambaku ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hadis qudsi, berarti hadis ini adalah sebelahnya atau setengahnya adalah hadis nabawi, dan setengah berikutnya adalah hadis qudsi. Allah berfirman,
Kata Allah SWT, orang ini meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan minumnya karena aku, min ajli. Dan ini yang disebut dengan ikhlas. Ikhwatil iman, marilah kita koreksi, marilah kita sadari bahwa kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, bahkan meninggalkan mungkin bergaul dengan istri kita atau suami kita, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita melakukan ini karena Allah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Akulah yang akan memberikan padanya balasan, sedangkan balasan itu akan dibalas 1 menjadi 10 kali lipat. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kemudian menjadikan kita menjadi bersemangat, karena sesungguhnya saum itu adalah merupakan peluang untuk kita menjadi orang yang beruntung dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan untuk kali ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.